Saya Israti Maisara Mahar, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 ND. Berikut adalah sesi observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Silakan duduk. Bu. Oke, anak-anak sekalian, pagi ini kita akan memulai pelajaran, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Silakan Nancy memimpin doa. Guru mengawali dengan kegiatan berdoa sebelum memulai pelajaran sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Setelah berdoa, peserta didik diminta siap untuk mengikuti pelajaran dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa. Ya, oke, baik sekali ya. Dari kelompok 1, silakan dari kelompok mana yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 2. Kali ini berita yang akan dianalisis yaitu rencana pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Baik anak-anakku, presentasi tadi sudah luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah berkesempatan memberikan presentasi. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Dimohon untuk berdiri. Ya, Bu Hafni, kita istirahatnya di sini saja ya Bu Hafni. Iya, Bu. Ya, tadi semangat ya Bu Hafni. Habis observasi tadi, kenapa saya meminta kita ketemu lagi seperti yang sudah kita sepakati kemarin, kita ada di sesi pasca observasi. Nah, tujuan dari sesi ini adalah kita merefleksikan kegiatan pembelajaran yang Bu Hafni lakukan, lalu kita merencanakan area pengembangan dan kemudian tindak lanjut nih Bu Hafni, apa rencana dari tindak lanjut dari pengembangan yang mau kita kembangkan. Jadi dia lebih kepada eksekusi pasca observasi. Jadi tindak lanjut atau kita merefleksi juga kegiatan observasi, mana hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah Bu Hafni, bagaimana perasaan Bu Hafni tadi setelah selesai atau dalam proses pembelajaran Bu Hafni? Oh iya Ibu, tadi itu saya merasa senang karena tujuan pembelajaran hari ini tercapai, lalu bersemangat juga karena memang tadi Ibu lihat sendiri siswa juga bersemangat ya. Mungkin dengan strategi yang saya terapkan tadi sedikit memacu mereka untuk lebih bersemangat di dalam berdiskusi tadi. Dan saya juga
tadi termotivasi untuk lebih bersemangat karena ada ibu yang mau mengobservasi saya, sehingga mungkin di akhir pembelajaran di momen yang ini saya bisa mendapatkan beberapa masukan dari ibu. Ya. Tadi saya lihat memang kelasnya menyenangkan. Saya di belakang, tapi saya ikut bahagia loh menyaksikan pembelajaran anak-anak seru. Terus kelas yuk juga memang didesain menyenangkan, dan itu luar biasa Bu Hafni. Yang paling penting adalah tujuan pembelajaran yang mau Ibu Hafni capai pada pertemuan itu tercapai dengan baik. Ibu Hafni merasa bahagia, dan yang paling penting anak-anak juga merasa bahagia. Semangat, ya. Adakah hal berbeda yang Bu Hafni rasakan dalam pembelajaran tadi? Hal berbeda dari yang Ibu Hafni rencanakan? Ada Bu. Tadi di akhir diskusi dalam langkah pembelajaran yang saya rancang dalam RPP itu, semua kelompok melaporkan hasil diskusi mereka. Jadi tadi itu saya bagi mereka ke dalam 7 kelompok, tetapi yang berkesempatan untuk melaporkan hasil diskusinya hanya 4 kelompok. 3 kelompoknya tidak berkesempatan karena sudah Keterbatasan waktu ya Bu Hafni bel ya. sudah berbunyi tadi. Iya. Jadi yang diharapkan Bu Hafni ke 7 kelompok ini menyampaikan pendapat nih, saling bertukar pikiran di situ, saling mengomentari. Mengomentari, Namun hanya terbatas pada 4 kelompok karena waktu. Waktunya Nah sudah itu dilepas. dia Bu Hafni. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira baiknya gimana tuh Bu Hafni? Untuk kekurangan waktu seperti ini Iya. bukan kekurangan waktu, karena memang mungkin strategi saya dalam mengelola kelas tadi itu sedikit kurang tepat mungkin Ibu menurut saya. Nah, apanya yang Bu Hafni lihat kurang tepat? Mungkin dari pembagian kelompok Ibu. Mungkin terlalu banyak mungkin kelompok yang saya bagikan tadi. Mereka ada 28 orang di dalam kelas itu, Ada dibagi 7 ke dalam kelompok 7 ya kelompok tadi ya. ya. Jadi satu kelompok 4 4 orang. orang. Nah, menurut Bu Hafni itu kurang terlalu Itu terlalu efisien banyak, ya. karena terlalu terlalu banyak ya. kelompok, Jadi sehingga waktunya. waktu untuk menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan itu jadinya kurang waktu Ibu. Jadi Bu Hafni mungkin kedepannya akan lebih efisiensi nih Dalam kelompoknya juga pembagian mungkin. kelompok ya, mungkin mereka nanti saya bagi ke dalam 5 kelompok maksimal mungkin Ibu, biar mereka bisa mendapat giliran Ya, untuk mempresentasikan. jadi semua dalam kelompok waktu. itu mendapat kesempatan Iya, ya mendapat untuk kesempatan. mempresentasikan. Ya, memang bagus Bu Hafni begitu. Jadi kita lihat celah. Nah, anak tuh sebenarnya sudah semangat ini belajarnya. Iya. Padahal mereka tuh juga punya Sudah, semangat iya. untuk menyampaikan Menyampaikan pendapat. hasil diskusi. Jadi ya. kadang itu juga bisa berpengaruh loh Bu Hafni ya, kalau misalnya anak sudah penuh semangat, waktu terbatas, mereka tidak berkesempatan menyampaikan pendapatnya. Nah Bu Hafni, dari hasil catatan observasi saya tadi, Ibu Hafni itu punya kemampuan mengelola, mengembangkan kelas agar anak-anak itu aktif loh. Itu terlihat dari Bu Hafni mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Iya. memacu mereka untuk bisa bertanya. Itu terlihat Bu Hafni dari kegiatan pembelajaran tadi. Dan Bu Hafni mengelola kelas saya lihat sudah sangat maksimal, sangat baik. Dan anak-anak itu antusias. Nah, kita tadi kan hanya dapat di kendala pada kekurangan waktu Iya, tadi, sehingga tidak keterbatasan semua waktu, keterbatasan iya. waktu, sehingga tidak Tidak semuanya. Tapi saya pikir itu Bu Hafni bisa atur pakai strategi yang lain. Dan tadi Bu Hafni sudah menemukan strategi berikutnya adalah pengelompokan jangan terlalu Iya, banyak jangan ya, terlalu banyak kelompok, biar ya. semua berkesempatan. Tapi yang paling penting adalah kelompok besar dengan jumlah kelompok yang kecil, antusiasnya itu tetap ada, antusiasme mereka punya keaktifan juga itu harus tetap terbangun ya. Itu bagus Bu Hafni. Jadi Ibu Hafni menemukan sendiri strategi penyelesaian kalau menemui kondisi seperti tadi. Nah, kira-kira Bu Hafni selanjutnya Ibu Hafni akan mau buat apa lagi nih untuk kelas Bu Hafni yang bisa efektif, anak diskusinya aktif, kelas terkelola dengan baik, selain membuat pengelompokan yang lebih efisiensi tadi?
eh, ada strategi lain yang bisa saya terapkan nanti, bisa saya selipkan dengan game atau permainan Ibu. Ya, dengan permainan. Jadi lewat permainan anak diharapkan mampu memahami materi hari yang sedang dipelajari, lalu mereka lebih bersemangat tentunya dalam mengikuti pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang sudah dirancang itu bisa dicapai dengan baik. Jadi dengan strategi game atau permainan itu yang bisa saya terapkan nanti di kelas. Oh ya, menarik Bu Hafni. Jadi anak itu naluri mereka itu bermain. Jadi anak walaupun sudah pada fase yang tingkat SMK, mereka tuh masih punya kecenderungan bermain. Jadi alangkah baiknya kita lihat itu menjadi strategi buat kita, peluang buat kita. Kondisi anak yang masih senang bermain meski pada usia yang sudah remaja. Nah, itu kita bisa sisipkan, belajar sambil bermain. Itu juga akan membangun semangat belajar, membangun keaktifan mereka. Jadi yang tadinya mungkin malas Bu Hafni, ya, dengan Ibu Hafni sisipkan rencana dengan memberikan games pada kegiatan pembelajaran, itu luar biasa Bu Hafni. Nanti Ibu Hafni coba eksekusi, nanti kita coba observasi kembali. Kalau dengan menggunakan strategi dengan menambahkan game di dalam pembelajaran Bu Hafni, kira-kira lebih meningkatkan keaktifan tidak, selain dengan menggunakan diskusi kelompok untuk yang kelompok kelas heterogen tadi. Itu menarik loh Bu Hafni, itu bagian dari rencana tindak lanjut yang akan Bu Hafni jalankan. Dan saya penasaran, pengen melihat aksinya nanti kalau belajar disisipi dengan game-game, apalagi belajar bahasa Indonesia nih Bu ya, mungkin akan lebih menarik nanti permainan-permainan yang disisipkan. Begitu Bu Hafni, ada hal-hal yang mungkin mau Bu Hafni sampaikan lagi yang mungkin bisa menjadi catatan saya? Oh ya Ibu, jadi saya berterima kasih sekali nih kesempatan di observasi hari ini. Setidaknya dalam hal pengelolaan kelas seperti tadi itu, saya mungkin menurut penilaian Ibu sudah baik sekali, tetapi ada banyak sekali masukan dari Ibu yang bisa saya pakai untuk pengembangan strategi pembelajaran berikutnya Ibu. Ya. Dan ini idenya Bu Hafni loh. Ibu Hafni yang punya pikiran, yang punya rencana, dan Ibu Hafni yang akan tidak lanjut. Jadi saya nih malah yang dapat banyak masukan dari Bu Hafni. Bu Hafni punya strategi-strategi yang luar biasa dalam rencana pengelolaan kelas. Terima kasih Bu Hafni. Kita masih punya waktu nih istirahat nih, bisa lanjut istirahat ya Bu Hafni ya. Makasih Bu Bu Hafni ya. kembali ke ruang guru ya. Ruang guru, ya. Makasih Bu Hafni. Ya, makasih Bu. Ya.